Rapat Koordinasi FKP 4S Lampung Tengah dorong penguatan SDM dan pengembangan hortikultura. Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya FKP 4S Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat koordinasi di Kampung Jati Datar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan tanaman hortikultura, khususnya sayuran sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Rapat koordinasi dihadiri oleh Suwarno mewakili Dinas KPTPH Lampung Tengah, Pembina FKP 4S Sumarsono, Ketua P4S Rismanto, serta para anggota kelompok tani. Dalam sambutannya, Karim Rosidi selaku tuan rumah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga kegiatan tersebut dapat terselenggara di kediamannya. Berkenan hadir dalam acara rakor Forum P4S Kabupaten Lampung Tengah, kalau tidak salah yang ketiga ya. Yang ketiga, ya mudah-mudahan kita selalu berdoa dan meminta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar pelaksanaan kegiatan kita ini selalu memberikan manfaat baik bagi kita diri pribadi dan umumnya bagi petani Lampung Tengah. Selanjutnya, permohonan maaf kepada Bapak Ibu dan sekalian kalau kami selaku tuan rumah tidak bisa menyiapkan semuanya, yang kurang berkenan baik dalam penyambutan ataupun tempat dan ala kadar hidangan. Hanya itu kemampuan kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita tidak henti-hentinya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap pertemuan kita ini bermanfaat. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, di sini nama P4S-nya adalah Tani Makmur. Tani Makmur, dan selama ini pengembangan tanaman hortikultura khususnya sayuran. Terus kami kurang lebih ini agak panjang mungkin Bu ya, tapi perlu kami sampaikan informasi biar nanti mudah-mudahan dengan di sini nanti terinspirasi atau seperti apa ya. Memang ini keadaan kami P4S ini sudah berjalan sekitar 10 tahun. Alhamdulillah ya, tahun-tahun ini baru bisa terregistrasi. Terus kegiatannya atau moto dari P4S ini adalah pagi tanam sore panen. Jadi dibikin kontinu. Jadi harapan kita P4S ini didirikan memberikan motivasi, membaca peluang pasar yang ada. Mungkin kedengaran agak lucu ya, pagi tanam sore panen. Kayaknya dulu pernah juga kami sampaikan, mungkin Pak War masih ingat, waktu di pertemuan katanya saya sampaikan ini, katanya kalau Pak Jamal menanggapinya tanaman surga. Tidak seperti itu Bu. Kita yang lain mungkin karena kita memang pengennya itu bertani, tapi kita punya pabrik, khususnya di tanaman hortikultura sayuran kita itu pabrik. Kalau namanya pabrik itu produksinya harus kontinu, setiap harus memang kontinu. Nah ini sudah kami lakukan 10 tahun, alhamdulillah sekarang juga sudah berkembang dan kita juga sudah membina petani-petani yang lain yang dulunya di Kampung Jati Datar ini kalau itu tanaman hortikultura khususnya sayur ini agak ogah-ogahan, tapi dengan adanya P4S ini ya sudah agak lumayan lah. Sementara itu, Ketua P4S Lampung Tengah Rismanto memaparkan hasil kerja serta berbagai program yang telah dilaksanakan oleh P4S dalam mendukung peningkatan kapasitas petani di daerah tersebut. Bapak-bapak dan ibu sekalian, izinkanlah saya untuk menyampaikan sekilas sambutan yang menurut saya penting untuk kedepannya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan kegiatan yang sudah berlalu, yaitu di bulan Juni kemarin. Karena apa? Menurut saya perlu ada sekilas perlaporan, karena waktu itu kita akan mengadakan kegiatan yang di lapangan Poncowati itu juga mengumpulkan. Karena sekarang ini sudah selesai dan baru kali ini setelah acara kita mengadakan pertemuan, maka sekilas saya akan menyampaikan. Yang pertama,
saya akan menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang sudah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk mencapai kesuksesan acara kegiatan Recaka di lapangan Poncowati kemarin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan perjuangan jenengan semua, wabil khusus di sini kepada beliau Bapak Haji Sumarsono yang telah mendampingi, mendukung, menyupport, memberi fasilitas dan sebagainya. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, namun dalam hal ini mohon maaf sekali, saya dan kepengurusan mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan, sehingga belum bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu, mohon maaf, Bapak Haji Sumarsono kalau tidak salah memberikan permodalan kepada kita, nilainya yaitu 5 juta rupiah. Namun dengan kondisi perjalanan yang dilaksanakan tersebut, uang itu ternyata tidak utuh. Karena apa? Nah, ini nanti di acara mungkin tanya jawab nanti akan disampaikan oleh Ibu Bendahara. Karena apa? Kenapa kita itu kok dikasih modal, disuruh jualan kok bahasanya rugi? Karena satu, kita baru kali itu melaksanakan penjualan yang mungkin dijual adalah es cendol yang untungnya mungkin 1.000-2.000, dan sedangkan pengurus-pengurus yang hadir di situ ngopi, makan, itu yang tidak bayar. Nah itu. Nah jadi mohon maaf, saya diberi kepercayaan oleh Pak Haji Sumarsono, ternyata uangnya nggak utuh. Nanti biar dipaparkan oleh Ibu Bendahara. Karena apa? Ini pengalaman bagi kami untuk kedepannya, biar kami lebih baik untuk menjalankan program-program yang akan datang. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan kegiatan kemarin banyak kesalahan, kekurangan, itu akan kami jadikan pelajaran untuk kedepannya yang lebih baik. Adapun nanti keterangan untuk menerangkan saldo dan lain sebagainya di acara tanya jawab oleh Ibu Bendahara. Dan untuk selanjutnya, ini ada ganjalan juga masalah seragam FKP4S. Karena apa? Dulu anggota kita kalau tidak salah 26 orang, Ibu. 26 atau 7? Iya, 26. 26. Nah, jadi anggota kita itu jumlahnya 26. Terus oleh Pak Kepala Dinas Pak Jumali dulu dikasih seragam jumlahnya 20. Maka dalam hal itu otomatis kurang. Lah kemarin terjadi di acara Recaka tersebut, ada yang berangkat, ada yang tidak. Akhirnya apa? Yang berangkat disuruh seragam, akhirnya ada yang bukan namanya tapi pakai baju tersebut. Nah, ini mohon dimaklumi, nanti ini dibahas di acara musyawarah. Bagaimana untuk kekurangan yang 6 nanti, apakah kita motong saldo yang ada, kita belikan, kita ganti, atau seperti apa? Karena apa? Menurut kami, walaupun nominalnya sepele, kalau kita tidak adil, saya takut nanti dituntut kurang amanah. Itu saja. Mewakili Kepala Dinas KPTPH, Suwarno menegaskan pentingnya P4S sebagai pusat pelatihan pertanian yang memiliki sumber daya manusia unggul, produk pertanian yang berkualitas, kemitraan yang kuat, serta sistem pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang perlu saya sampaikan, ucapan dari Pak Kadis adalah yang pertama mengucapkan selamat pada teman-teman P4S yang ada di Lampung Tengah untuk berjuang, untuk berperan aktif dalam hal peningkatan SDM dalam rangka peningkatan swasembada pangan di Lampung Tengah khususnya. Kemudian yang selanjutnya pada Bapak Ibu sekalian, jadi Kepala Dinas mengharapkan bahwa P4S ini di Lampung Tengah ini memang naik turun ya. Dulu ada 16 Bapak. Zaman BP4K sudah ada 16. Kemudian tidak tahu kemana, tahu-tahu sudah tidak ada Pak.
tapi di data Bapeltan masih ada. Kemudian lahir lagi yang kemarin bareng sama Pak Kasino, ini ada 7 ya kemarin itu. Tahu-tahu sudah punya forum di Bapeltan, kemudian kepengurusannya sudah lengkap, kemudian sudah diverifikasi dari Bapeltan, kemudian untuk sertifikatnya sudah ya. Alhamdulillah sudah. Nah ini untuk itu dari Kepala Dinas mengharapkan supaya semua P4S ini bisa mendapatkan sertifikat dari Bapeltan, karena itu ada penilaian ya, ada penilaian. Nah ini untuk Bapak Ibu sekalian, karena pembina langsung untuk P4S ini adalah Bapeltan, karena dia adalah badan Balai Pelatihan Pertanian, dari ke bawahnya yang swadaya adalah di P4S ini dalam situ. Makanya semua program-program itu ya, itu hampir semuanya itu pasti lewat Bapeltan. Jadi misalnya pengajuan proposal segala macam itu yang berhubungan dengan P4S, hubungannya dengan pelatihan, sarana dan prasarana untuk produksi, itu memang diutamakan lewat Bapeltan dulu. Misalnya tempat untuk belajar, ruang belajar atau kelas belajar, tempat dan lain sebagainya, LCD dan lain sebagainya, itu adalah mengajukan proposalnya lewat Bapeltan. Tapi ya tetap Bapeltan ya lewat kabupaten, cuman yang akan mengegulkan di SDM itu adalah. Tapi kalau untuk sarana yang lain, misalnya untuk produksi, itu bisa lewat Dinas Pertanian. Contoh misalnya di situ bergerak dalam bidang sayuran misalnya, pengen memiliki misalnya ya di Bapel itu bisa. Tinggal nanti kalau itu disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan di P4S itu bisa berjalan dengan baik. Maksudnya proposal bisa disusun, kita diajukan ke pusat. Nanti realisasinya itu juga masih menunggu, karena itu lewat bidang tanaman pangan. Jadi lewat itu. Selanjutnya, Sumarsono selaku pembina P4S Lampung Tengah mengingatkan pentingnya peran aktif seluruh anggota P4S dalam mengikuti berbagai pelatihan guna memperoleh sertifikasi serta melengkapi administrasi kelembagaan agar lebih tertata dan profesional. Karena P4S adalah pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, dilakukan di DW, dibiayai DW, dan dengan itu kita nanti akan mengikuti pelatihan sampai ke tingkat utama seperti yang sudah diikuti oleh Pak Haji Kasino dan Pak Haji Rismanto yang sudah di tingkat madya. Selama ini mungkin karena jalan masing-masing, sehingga seperti Pak Karim belum pernah mengikuti pelatihan dan belum pernah mendapatkan sertifikat, ya kan Pak? Nah, nanti P4S mungkin bisa memfasilitasi itu supaya Pak Karim bisa pelatihan dan P4S yang lain yang ada di kecamatan dan di kampung-kampung kita, dan diaplikasikan, dioprak-oprak lama langsung. Dan ternyata setelah kita sogok kemarin, ternyata setelah itu kumpulkan juga ya Pak ya. Dan harapan saya dengan sodokan umpan yang saya berikan sebagai berkelanjutan dan terkait donatur, tak sedikit tak banyak, saya siap. Tentu tidak bisa mencukupi semuanya, tetapi kalau setiap kegiatan, kemudian saya sebagai donatur, saya siap Prof. Saya akan support kegiatan ini dengan mempublikasikannya. Suatu saat pasti saya akan datang ke Pak Haji Kasino terkait dengan yang kemarin membuat pupuk garik cair yang dibagikan. Kalau saya sudah bertahun-tahun, seperti bahkan 10 tahun lebih membuat pupuk organik dan sebagian gratis. Masyarakat intinya mengaku itu, tapi diajari nggak mau buat. Tapi lainnya wong tuwe jaluk.
Nah itulah masyarakat kita. Tapi karena kita adalah para petinggi P4S, nah tugas kita lah memberi kesadaran kepada mereka. Hanya dengan pupuk dan pestisida organik, unsur hara dalam tanah yang diperkosa terus, apalagi dengan sistem 3 kali tanam, otomatis akan membuat keasaman tanah tinggi. Nah itu hanya bisa selesai dengan pupuk dan pestisida organik yang saya sudah aplikasikan, saya sudah buat, saya sudah aplikasikan, uji dan lain sebagainya, dan semua tercatat di kepala saya, tapi nggak bisa hari ini langsung. Jadi karena kita ada pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya, terkait dengan bantuan nanti kita atasi dengan cara yang lain, seperti yang disampaikan oleh Bu Halimah dan Bu Mar. Biar tadi minta hand traktor aja Pak, karena biar ada kapotan dan kelompok tani, insya Allah bawa aja proposalnya kepada saya masih bisa. Usai rapat, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi persemaian dan lahan sayuran milik P4S Tani Makmur sebagai bentuk komitmen nyata dalam mengembangkan sektor hortikultura di wilayah Lampung Tengah. Kenapa Mas, kalau boleh diceritakan? Kalau ini adalah tempat penyemaian, Mbak. Jadi kita di sini menyediakan bibit tanaman bagi petani yang mau menanam. Ya dari persiapan mau nyemai itu kita bikin lubang, terus kita masukkan biji. Setelah nanti kita masukkan biji, kita nanti peram selama 7 hari. Setelah tumbuh kita nanti lakukan sortir atau seleksi. Setelah itu kita lakukan pemupukan sampai akhirnya nanti jadi bibit siap tanam. Kalau di sini yang tersedia terutama itu ada bibit cabai merah, terus cabai merah keriting, tomat, terong lalap, terong sayur, sama rempai. Kalau untuk pemasarannya kita bisa online kan, Mbak. Maksudnya kita bisa lewat media sosial gitu kan. Karena sejauh ini juga banyak sih yang pengen tahu gimana sih tani itu gimana sih gitu kan, belajar gitu. Sekaligus kita berikan edukasi ke petaninya itu kan. Nanti kalau terjadi kendala masalah hama penyakit atau mungkin kurang dari kesuburan tanah, kita bisa kasih rekomendasi atau mendampingi gitu. Ya untuk harapan saya mungkin kedepannya lebih baik lagi lah. Kita kan nggak bisa lepas dari yang namanya makanan ya. Jadi kalau bisa kita tingkatkan lagi buat pengembangan tanaman sayur, hortikultura dan tanaman pangan. Ini adalah lahan P4S Tani Makmur, Kampung Jati Datar, Kecamatan Bandar Mataram. Nah, P4S ini selama ini melakukan kegiatan di pertanian, khususnya di pengembangan tanaman horti dan kultura, khususnya sayuran,
di sini adalah P4S ini motonya adalah pagi tanam sore panen. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari kebutuhan pasar yang setiap orang itu selama ada kehidupan itu kan selalu memerlukan atau mengonsumsi sayur-sayuran. Nah, untuk itu P4S ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, moto pagi tanam sore panen adalah sebenarnya kita hanya menjadwalkan. Jadi kalau mau budidaya kita harus tahu umurnya, ya kan, kapan panennya, kemudian setelah itu kita harus kapan lagi menanam. Nah, seperti contoh yang diusahakan di sini adalah untuk di kangkung. Kangkung itu di sini adalah pola tanamnya adalah memakai kalau bahasanya gulut ya. Ya, karena umur kangkung itu berkisar antara 20 sampai 25 hari sudah panen, kita menanamnya adalah sehari itu hanya cukup 1 gulut. Ketika sudah cukup 25 gulut berarti sorenya kita sudah memetik. Kemudian paginya kita tanam kembali. Makanya moto itu terlaksana. Termasuk cabai dan kacang panjang ini yang penting kita kuncinya untuk melaksanakan moto pagi tanam sore panen adalah jadwal tanam dan umur tanaman itu berapa kita harus tahu dulu. Nah, untuk itu bisa terlaksana sehingga ya bagi petani yang mau melaksanakan ini mudah-mudahan ya memberikan tambahan ekonomi yang lebih baik lagi. Nah, kalau untuk tanamannya itu macam-macam. Jadi dalam satu lahan ini bisa sampai 10 sampai 15 komoditi. Contoh seperti terong lalap, terus terong sayur itu ada. Terong sayur itu ada 2 macam, ada yang hijau, ada yang ungu. Kita tanam semua, tapi per petak. Jadi kita petak-petakan, kalau kita panen itu sudah terukur. Paling tidak dalam 1 hari itu kita bawa ke pasar, itu habis. Jadi besoknya sudah pindah lagi komoditi yang lain. Contoh lagi seperti kacang ini. Nah, kacang ini kita juga seperti itu. Ini nanti sudah ada persiapan lagi ketika ini sudah panennya selesai. Berikutnya petak berikutnya sudah mulai panen lagi. Jadi kontinu seperti itu. Jadi bisa dikatakan di P4S ini kita memproduksi pertanian. Kalau namanya pabrik pertanian ya harus kontinu. Intinya pabrik itu harus kontinu produksinya. Nah, seperti itu. Kalau untuk sementara hari kita P4S ini hanya mencukupi pasar lokal. Karena kebetulan jarak P4S Tani Makmur dengan pasar Mandala itu hanya sekitar 400 meter, jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar dulu. Dan kita yang lebih untung lagi, kita pangkas tengkulak. Jadi kita itu jual termasuk pengecer, jadi tidak melalui tengkulak bahwa kita itu hasil pertanian kita diambil oleh tengkulak, kemudian tidak. Jadi kita juga petani tapi juga kita pedagang sebagai pengecernya. Jadi keuntungan yang harusnya didapat oleh tengkulak kita ambil sendiri. Jadi ya itulah ya lumayan untuk ini menambah ekonomi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Davika TV yang meliput kegiatan Forum Komunikasi P4S Kabupaten Lampung Tengah hari ini. Alhamdulillah hari ini kita melakukan rapat koordinasi Forum Komunikasi P4S yang alhamdulillah pada hari ini yaitu di Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Rapat tersebut pertama yang jelas kita menampung aspirasi, keluhan-keluhan apa yang dibutuhkan oleh Forum Komunikasi P4S atau P4S yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kita menerima saran-saran atau mungkin kritik yang tujuannya demi kebaikan bersama. Ya, yang jelas kita tadi rapat forum dulu di Aula P4S
Tani Makmur, terus ini sekarang kita ke lokasi. Nah, dengan di lokasi itu secara tidak langsung kita akan mendapatkan motivasi atau ilmu-ilmu dari kegiatan yang ditanam di lahan tersebut, sehingga dengan harapan kunjungan ke lahan tersebut kita akan membuat tambahan ilmu, inovasi, terus untuk kebaikan bersama, wabil khusus P4S Kabupaten Lampung Tengah nantinya. Ya, harapan kami dengan adanya forum komunikasi P4S yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, terus di situ akan menjadi lebih baik, pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bisa maju, sejahtera, dan sukses. P4S Tani Makmur, jaya, jaya, jaya!